Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al khair wa dilalata ala al huda ibtigha' mardatillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, hari ini kita darsnya adalah faslun fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Ya, kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang al-kulli dan al-juz'i. Kulli apa kemarin? Kulli itu ma la yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syarikati fihi. Kalau juz'i ma yamna'u tasawwuruhu min wuqu'i syarikati fihi. Ya, itu kulli dan juz'i. Kemudian karena ada lafaz yang maddahnya atau yang bagian-bagiannya itu serupa dengan kulli dan juz'i, maka dibahas juga. Misalnya apa? Misalnya kullun dan juz'un, kulliyatun dan juz'iyatun. Itu kan mirip dengan kulli dan juz'i, tapi maknanya semuanya beda. Ya, berarti apa? Ada kulli atau gini, ada kullun, ada kulli, ada kulliyah, ada juz'un, ada juz'i, ada juz'iyah. Tiga itu. Nah, kita harus pandai membedakan tiga itu. Nah, untuk membedakan tiga itu, ya, maka musannif di sini membuat bab faslun fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah, supaya kita tidak mulakbat. Ya, karena kira tetamu kul di mana-mana, yang dimaksud jangan-jangan kulli, yang dimaksud jangan-jangan kulliyah, jangan-jangan kul, kan beda. Ya. Nah, untuk membedakan itu maka dibahas bab ini. Faslun fi bayanil kulli wal kulliyah wal juz'i wal juz'iyah. Berarti kita harus tahu apa itu kulli, apa itu kullun, apa itu kulli, apa itu kulliyah, apa itu juz'un, apa itu juz'i, apa itu juz'iyah. Ya, itu beda. Ya, jadi ditambah satu huruf ya beda maknanya, ditambah ya dengan ta beda maknanya. Ya, itu istilahat semua dalam manatiqah. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila hadatin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila syarihi hadzal kitab wa ila musannifihi wa ila muhasyihi jami'an. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, untuk memahami pembagian itu kita perlu memahami dua istilah. Ya, yang pertama al-majmu' dan al-jami'. Ya. Karena kullun itu kadang dimaksud dengan kata kullun adalah al-majmu', kadang yang dimaksud adalah al-jami'. Ya. Al-majmu' ini juga punya dua bagian. Ya. Ada al-majmu' nanti dengan tamamul afrad, ma'a adami al-istiqlal. Gini aja, ma'a adami istiqlaliha fil hukmi. Ya. Kemudian ada ba'du al-afrad ma'a adami istiqlaliha berarti ini kurang
istiqlal, ya. Oke. Ya. Kata-kata al-kul, ya, itu al-kul ini mempunyai 3 makna. Ya, al-kul itu mempunyai 3 makna. Ya. Makna pertama, al-kul itu dia bermakna majmu', dan majmu' ini mempunyai 2 makna. Ya, ini makna kul semuanya. Ya. Yang pertama, kul itu yang dimaksud dengan kul indal manatikah itu adalah tamamul afrad ma'a adamil istiqlal fil hukmi. Ya, itu dimaksud kata-kata kul. Ketika hada hukmun kul, ya, atau kullan majmu'i nanti namanya. Maksudnya adalah ini, ya. Contohnya apa? Contohnya, ya. Wa yahmilu arsya rabbika, ya, fawqahum yauma idzin samaniyatun, ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah, ya. Ya, mereka mengangkat arsy Tuhan fawqahum, humnya kembali ke samaniyah. Ya, ini termasuk mengembalikan damir kepada mutaakhir lafzan. Ya. Yauma idzin maksudnya adalah hari kiamat, ya. Karena apa? Karena kata Syekh Sabban, kalau sebelum hari kiamat yang mengangkat cuma 4. Ya, hari kiamat tuh samaniyah, yang yahmil arsya rabbika fauqahum, ay di atas. Fauqahum ini berarti apa? Fauqa samaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum. Arsya rabbika itu fauqa samaniyah ini. Maksudnya apa? Gimana? Samaniyah itu di bawah ars. Bisa di bawahnya ada samaniyah, ya. Samaniyah itu bisa ditakdirkan samaniyah itu amlak, 8 malaikat, atau samaniyah itu sufuf, 8, bahasanya apa? 8 kelompok, 8 golongan. Ya, maksudnya apa? Berarti setiap kelompok itu entah berapa malaikatnya, nggak tahu. Ya, itu tafsiran, ya. Oke, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ayatnya udah dipahami? Ya, pada hari kiamat itu ada yang mengangkat arsy. Yang mengangkat arsy itu 8 malaikat. Arsy itu berada di atas malaikat. Ya, anggap ini arsy misalnya. Nah, yang angkat itu 8 malaikat, ya. Itu tafsiran yang pertama. Kalau kita mengartikan sufuf di situ golongan atau kelompok, berarti 8 kelompok yang angkat. Nggak tahu berapa jumlahnya. Yang penting 8 kelompok. Oke, syahidnya di ayat ini mana? Ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Oke. Kita anggap ini penggambaran aja, ya. Anggap arsy itu seperti ini. Ya. Ini ada 8 malaikat yang ngangkat. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Ya kan? Ini aras, 8 malaikat ngangkat aras, ya. Nah, di sini boleh nggak kita bilang, ya, kita di sini melihatnya apa? Di sini kita lihat pertama, apakah yang dimaksud dengan pengkhabaran wayahmil? Wayahmil berarti apa? Kita mengkhabarkan, kita menghukumi bahwa 8 malaikat itu mengangkat, ya nggak? Berarti ini hukumnya, ya, ini maudhu'nya, ya, ini mubtada'nya, ya, ini khabarnya, ya. Kita mengkhabari bahwa 8 malaikat itu mengangkat aras. Ya, 8 malaikat itu mengangkat aras. Yang pertama harus kita ketahui, apakah yang dimaksud 8 malaikat itu tamamul afrad, semuanya memang 8, atau ba'duha, atau sebagiannya aja. Dari 8 itu misalnya 7 aja yang angkat, ya, 3 aja yang angkat, yang lain santai misalnya, ya. Nah, yang dimaksud yang mana? Ya, tamamul afrad atau ba'dul afrad? Tamamnya kan, ketika kita bilang samaniyah berarti memang 8-8-nya ngangkat. Nah, tamamul afrad, ya, yang diinginkan. Berarti apa? Ini min qabilil majmu', yang diinginkan adalah tamamul afradnya. Kemudian setelah kita tahu itu tamam, setelah kita tahu itu sempurna, ya, kita menghukumi samaniyah yahmil itu bisa nggak kita hukumi satu-satu? Ya, misalnya apa? Ya, malaikat 1 ngangkat. Bingung ya? Ya, malaikat pertama, ya, al malak, ya,
Al-awwal yahmil al-malak, ats-tsani yahmil. Boleh nggak kita bilang kayak gini satu-satu? Atau kita bilang harus sekaligus 8 malaikat tuh ngangkat, tidak boleh kita hukumi satu-satu? Yang mana yang dimaksud? Ya, kita maksud adalah sekaligus. Ya, ma'a adam istiqlalil afrad fil hukmi. Kita nggak bisa bilang malaikat satu ngangkat sendirian. Ya, karena apa? Malaikat satu ngangkatnya bukan sendirian, dia ngangkatnya bersama-sama. Ya kan? Malaikat kedua ngangkat, nggak bisa kayak gitu, harus bersama-sama. Ya, berarti apa? Harus ma'a adami istiqlaliha fil hukmi. Ya, harus ma'a adami istiqlaliha fil hukmi. Berarti apa? Samaniyah itu memang harus ketika mereka berada bersamaan, majmu'uha. Harus majmu'. Majmu' itu tidak terpisahkan. Kita menghukumi dia secara keseluruhan, tidak bisa terpisahkan. Nah, semuanya 8 itu ngangkat, tapi nggak bisa terpisah satu persatu. Kita bilang itu namanya ya kul yang bermakna tamamul afrad ma'a adamil istiqlal fil hukmi. Ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ya, untuk membedakan kita di jami', ya. Jami' itu juga mempunyai 2 makna. Ya. Yang pertama yang diinginkan adalah tamamul afrad ma'a istiqlaliha fil hukmi. Ya. Contohnya apa? Apa? Istiqlal itu terpisah. Merdeka. Ya. Merdeka. Ya. Saya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke, kullu nafsin. Ini bisa nggak kita menghukumnya secara terpisah? Ya, nafsu 1 misalnya itu mati, nafsu 2 ya jiwa yang kedua itu mati. Satu persatu, setiap satu persatu, kita rincikan satu persatu, boleh nggak? Boleh. Nah, yang seperti itu apa? Yang diinginkan semuanya atau sebagiannya ketika kita bilang kullu nafsin? Semuanya apa sebagian? Tamamul afrad, ya nggak? Semuanya yang diinginkan. Tapi semua yang diinginkan boleh ma'a istiqlaliha fil hukmi. Boleh kita hukumi satu-satu. Ya, si A meninggal, si B meninggal, si C meninggal, sampai akhirnya semuanya. Tapi boleh satu-satu dihukumi. Nah, itu namanya jami', ya. Tamamul afrad ma'a istiqlaliha fil hukmi. Yang diinginkan dari kata kullu nafsin itu semuanya. Tapi semuanya itu boleh dihukumi satu persatu secara terpisah. Ya, kalau di sini wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah, itu yang dimaksudkan adalah semua, ya, semuanya. Tapi kita tidak boleh menghukumi satu-satu. Harus semuanya secara keseluruhan bersama-sama. Ya, sepaket. Ya. Nah, yang sepaket itu namanya kullun majmu'i. Ya. Ini namanya kullun majmu'i. Ya. Kullun majmu'i. Ya. Yang ini namanya kullun jami'i. Ya, yang ini belum kita contohkan. Ya, santai dulu. Ya, ini udah bisa bedakan kullun majmu'i sama yang kul bermakna jami'. Ya, udah kan? Ya. Kemudian ada majmu', ya. Kemudian yang diinginkan adalah ba'dul afrad, sebagiannya saja, tapi sebagian itu ma'a adamil istiqlal fil hukmi. Ya. Yang ini contohnya misalnya ya. Ahlul baldah yahmilun as-sakhrah al-azimah. Ya. Nih, ahlul badah maksudnya apa? Penduduk kampung. Ya. Penduduk kampung, masyarakat jadi kita kan, itu mengangkat batu yang besar.
sangat besar, nggak bisa diangkat oleh satu orang, harus seluruh penduduk kampung yang angkat. Ya, kita mengungkapkannya dengan kata apa? Kita mengungkapkannya dengan kata ahlul baldah yahmiluna sakhrah al-azimah. Ya, penduduk kampung itu mengangkat ya batu yang sangat besar. Ya. Nah, di ahlul baldah ini kita lihat yang diinginkan. Ahlul baldah itu majmu', ya. Yang diinginkan dari kata-kata ahlul baldah itu tamamul afrad atau ba'dul afrad. Ketika kita bilang ahlul baldah, apakah semuanya ikut? Enggak kan? Sebagian aja. Ibu-ibu mungkin enggak ikut, anak-anak enggak ikut, ya kan? Ibu-ibu gosip aja kan? Ya, berarti apa? Berarti maksud ahlul baldah adalah sebagian, ya, ba'dun. Tapi bisa enggak kita bilang, misalnya dalam ahlul baldah itu ada 10 orang. Ya, kita bilang si A itu ngangkat, si B ngangkat. Atau mereka bersepuluh tuh harus ngangkat batu bersama-sama. Ya, harus bersepuluh. Karena kalau si A sendirian dia nggak sanggup mengangkat batu, ya nggak? Nah, itu namanya kita menghukumi ba'dul afrad tapi ma'a adamil istiqlal fil hukmi. Ya, dia tidak ada istiqlal. Nah, ini namanya adalah ba'dun majmu'i. Ya, ba'dun majmu'i. Nah, kullun majmu'i dan ba'dun majmu'i ini dinamakan dengan kul. Al-kul saja. Ya, ba'dun kullun majmu'i dengan ba'dun majmu'i itu dinamakan kul. Ya, kullun jami'i ini dinamakan al-kulliyah. Oke, kemudian sisa satu. Ya. Sisa jami', ya. Sini ba'dul afrad ma'a istiqlal. Fil hukmi. Ya, ba'dul afrad ma'a istiqlaliha fil hukmi. Ya, misalnya apa? Misalnya ba'du at-tullab ya, mujtahidun. Ya. Ini jelas hukumnya menghukumi terhadap sebagian, ya, mafhum kan? Ba'du tullab mujtahidun. Berarti yang diinginkan apa? Sebagian, ya kan? Tapi bisa nggak dihukumi satu-satu? Si A mujtahid, si B mujtahid. Bisa kan? Bisa. Ba'du tullab mujtahidun. Ya, dia. Nah, yang ini itu namanya adalah al-juz'iyah. Ya. Oke. Tadi udah al-kul, al-kulliyah, al-juz'iyah. Ya, tinggal al-juz'u. Ya. Oke, saya ulangi. Ya. Kata-kata al-kul itu dia mempunyai 3 itlaqat. Ya, dia mempunyai 3 makna. Ya. Yang pertama, al-kul itu yang dimaksud adalah al-kul majmu'i, ya, yaitu ketika kita menghukumi tamamul afrad ma'a adamil istiqlal fil hukmi. Ya, kita menghukumi sesuatu ya tamam tanpa adanya istiqlal fil hukmi, itu dinamakan kul. Namanya kullan majmu'i, ya. Kul juga dikatakan untuk ba'dun majmu'i, ya, menghukumi sebagian afrad tapi ma'a adamil istiqlal fil hukmi. Ya, menghukumnya tidak bisa secara terpisah tapi harus secara keseluruhan. Itu juga dinamakan dengan kul. Ya, kul itu dikatakan terhadap kullan majmu'i dan dimaksudkan juga adalah kullan ba'dan majmu'i. Ya, itu kul. Kul yang ketiga itu nanti deh. Ya, biar jelas pas waktu juz. Ya, kemudian al-jami', ya. Al-jami' itu kita menghukumi juga, ya, kita menghukumi tamamul afrad tapi boleh satu-satu, ya. Yang dihukumi seluruhnya tapi boleh setelah dihukumi seluruhnya boleh kita hukumi secara terpisah satu-satu. Itu namanya jami', ya, jami', ya. Yang tamamul afrad ma'a istiqlaliha fil hukmi itu kita namakan dengan kulliyah. Kalau kita menghukumi sebagiannya aja, ba'dul afrad ma'a istiqlaliha fil hukmi itu namanya ya qadiyah juz'iyah. Oke, sampai sini mafhum? Ya, silahkan tulis dulu. Lihatlah. Lihatlah.
lihat toh. Ulunnya menggeser kayak mau ada kayak gorong banget. Apa? Semua dabbah lah. Ya, lihat berarti apa itu? Ba'du afrad. Kenapa ba'dun? Semuanya dari air. Ma istiqlal bisa. Iya mah istiqlal semuanya. Kenapa ya? Oh, ada kok dilaksa. Jadi banyak. Iya pak, kulur gambar badan. Senang itu. Kalau kau masih mau aplikasikannya. Ini contoh lain lebih lawas. Lebih adem buat. Itu mah ada atau mah istiqlal. Itu ya, itu mah ada Mah istiqlal. ada Atau badu ya, badu mah ada nih. 30 menit memahami. Sudah 30 menit lah. Ma istiqlal, ma ada istiqlal, ma istiqlal apa kayaknya? Badu itu ma istiqlal ya. Kayaknya sih. Kayak apa? Aku masih mengaplikasikannya ke lain contohnya nah kayak. Iya Pak, itu ya dulu kan. Iya. Enggak tahu. Yang kedua, Apa? Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Ini loh. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum. udah selalu ngomong sini biar kayak Dur tulis. kayaknya mau nulis kan Buktinya itu kalau ini. lagi di pokoknya buat kejulitan dia tahu apa Mungkin punya di loh yang jus iya tuh namanya sebuting tuh jus iya namanya sebuting tuh sebuting obat upload itu dia jus iya lah tiga mana kuliah jus iya
ada. Itu kul ini benar-benar untuk kita. Kira aku mati, orang hukum dan mati ini nah, harus deh gara-gara buka saham. Komputernya mati ya. Coba lagi aku itu kanal itu. Lagi. Game mana game Tuhan. Jadi menghidupkan manusia, mematikan manusia, memberi berkah lain, beri kekuatan, iya berkah bencana. Kita justru karena sudah baru, justru mana istiqlal dia pulang. Oh ya, kita justru sudah masing-masing itu yang wajib penting seperti alkohol. Dua-duanya alkohol itu bisa dimaksudkan kullun majmu'i atau ba'dun majmu'i. Oh, Al-juz'u belum. Yang ba'du itu tetap Kullun majmu'i. Ba'dun majmu'i namanya, tapi dinamakan kul. Beda kan? Ba'dun majmu'i dengan kullun majmu'i itu semuanya kul. Kul itu punya 3 itlaqat nanti. Tadi kan satunya ya kul itu digunakan untuk kullun majmu'i yang maksudnya adalah tamamul afrad ma'adamil istiqlal atau ba'dun majmu'i. Ini juga dinamakan kul. Ya, menghukumi sebagian dengan tanpa boleh dihukumi satu-satu. Itu namanya kul. Bid'ah itu berarti ini Apa? jambi. Belum. Slow. Nah, ini kan contohnya orang hanya belajar sedikit ilmu langsung tak komis timbat kayak gitu. Sudahkah? Masuk ini masuk itu. bid'ah semuanya. Oke. Tidak boleh. Tidak begitu begitu. Yang di sini kita menghukuminya berarti apa? Yang di sini al-hukmu ala majmu' ats-tsamaniyah. Ya, al-hukmu ala majmu' ats-tsamaniyah ya bil hamli. Ya, atau yahmiluna al-arsyal azim. Ya, yahmiluna arsy rabbika. Al-hukmu ala majmu', kita menghukuminya secara keseluruhan. Ala majmu' la yastaqil. Ya, di sini juga al-hukmu ala majmu'i ahlil baldah. Ya, majmu' itu bisa kita artikan mayoritas. Makanya kadang majmu' itu berarti mayoritas kan diartikannya majmu' itu. Kalau jami' itu memang harus semuanya. Ya, jami' itu pasti semuanya satu persatu. Ya, kalau majmu' bisa diartikan mayoritas, bisa diartikan seluruhnya. Ya. Ya, makanya orang ketika penambahan apa? Majmu'nya berapa? Maksudnya majmu' apa? Berarti semuanya. Tamamul afradnya, ya kan? Ketika di tempat lain orang bilang majmu' ahlil baldah, maksudnya apa? Mayoritasnya. Ya, berarti apa? Majmu' itu kadang digunakan untuk tamamul afrad, kadang digunakan untuk ba'dul afrad. Dan majmu' ya majmu' kulli atau kullan majmu'i atau ba'dan majmu'i itu dinamakan dengan al-kul. Ya, dinamakan dengan al-kul. Ya. Udah, kalau udah nah hapus ini. Udah kan?
Kesimpulannya nih, alkul itu adalah pertama kullun majmu'i. Ya. Ini berarti apa? Ini tamamul afrad ma'a adami al-istiqlal fil ma'a adami istiqlaliha fil hukmi. Kemudian ba'dun majmu'i 1 2 ba'du afrad ma'a adami istiqlaliha fil hukmi. Kemudian al-kulliyah atau kullun jami'i tamamul afrad ma'a istiqlaliha fil hukmi. Kemudian al-juz'iyah kemudian al-juz'u ya. Oke, al-kullu dan kulliyah, al-juz'u dan juz'iyah sudah semua ya. Al-kullu itu adalah kullun majmu'i tadi. Ya, maksudnya adalah tamamul afrad ma'a adam istiqlalih. Salah nih, enggak boleh pakai alif lam. Ma'a adam istiqlaliha. Atau kalau mau pakai alif lam berarti alif lamnya menggantikan hak di sini. Ya, ma'a adamil istiqlal fil hukmi ay adami istiqlaliha. Alnya iwat an dhamir. Ya, boleh tamamul afrad ma'a adamil istiqlal fil hukmi atau tamamul afrad ma'a adami istiqlaliha. Ya, pilih salah satu, pilih alif lam atau pilih dhamir. Ya. Ya, kalau dhamir ininya dihapus. Ya. Jamak. Oke. Di sini kita lihat ya yang juz'iyah ya. Al-juz'iyah itu dia berlawanan dengan apa? Dengan al-kull
Ya, di mana? Dia berlawanan dengan alkul di mana? Ya, di istiqlal atau adamil istiqlal. Ya. Kemudian al-juz'iyah itu berlawanan dengan al-kulliyah di mana? Ya, di tamam dan ba'at. Nah, kemudian al-juz'u lawannya apa? Belum dijelaskan. Ini al-juz'u. Al-juz'u itu ma tarakkaba minhu ya wa min ghairihi kullun. Ya. Ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Misalnya apa? Misalnya papan tulis ini. Papan tulis ini terdiri dari papan ya, terdiri dari ini apa namanya? Triplek. Ya. Yang warna putih ini apa? Ya, anggap terdiri dari papan, terdiri dari triplek dan paku. Ya. Papannya ini itu namanya juz'un. Tripleknya itu namanya juz'un. Pakunya namanya juz'un. Ma tarakkaba min papan. Wa min ghairihi. Ghairihi maksudnya adalah triplek, paku, kulunnya adalah papan tulis. Ya, mafhum ya? Ya, al-juz'u itu adalah ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Juz'un itu adalah sesuatu yang terdiri dari dirinya dan yang lainnya ketika dikumpulkan maka dia jadi kullun. Ya, jadi kullun. Nah, juz'un yang itu, al-juz'u mana lawannya? Ya, kullun kita bilang yang itu, tamamul afrad ma'adamil istiqlal. Ya, badul afrad ma'adamil istiqlal. Yang mana yang dimaksud? Lawannya adalah al-kul. Ya, tapi al-kul dengan makna yang ketiga. Ya, kan tadi Anda bilang kul itu punya 3 makna. Punya 3 itlaqat. Ya. Kul makna ketiga adalah al-mahiyah al-murakkabah. Nih. 3 makna kul. Jadi ketika kalian ketemu kul 3 ini ya. Juz'un yang ini bukan berhadapan dengan kul yang kul majmu'i atau kul jami'i. Ya, tapi dengan kul yang bermakna al-mahiyah al-murakkabah. Yaitu apa? Sesuatu yang tersusun. Mahiyah murakkabah. Kan tadi kita bilang apa? Papan tulis itu terdiri dari kayu, triplek dan paku. Ya, dia tersusun. Maka papan tulis itu dinamakan kullun. Ya, kemudian kayunya dinamakan juz'un. Manusia itu misalnya terdiri dari tangan, kepala, kaki. Ya, berarti apa? Manusia itu kullun. Ya, dilihat dari situ. Ya, juz'unnya apa? Juz'unnya kepala, kaki, tangan, badan. Ya, mafhum ya? Berarti juz'un itu lawannya kul. Juz'un yang ini lawannya kullun. Kullun yang mana? Kullun yang bermakna mahiyah murakkabah. Ya, al-mahiyah al-murakkabah. Oh, mahiyah murakkabah itu yang jadi satu sudahlah. Mahiyah murakkabah itu beda dengan kullun yang di sini. Iya. Ya, kulun yang bermakna 3. Makanya ketika ketemu kul berarti dia punya 3 makna. Nah, bid'ah yang mana? Yang ini. Atau yang ini? Kan ada 3 ini kulun juga nih. Kulun jami'i. Aku lagi masih. Kita baca dulu, belum tentung lagi. Itu santai aja itu. Habis kan besok. Contohnya papan tulis. Iya, Papan tulis itu al-kul. Juz'unnya yang terpisah-pisah. Baik sudah jadi satu, berarti mahiyah murakkabah. Berarti ini masuk kul ya, tapi di makna yang salah di makna yang ketiga. Oh, Masya Allah. Mantap. Iya.
Ikut. Ada tarif main yang berkabarnya. Apa? Khusus di main yang berkabar. Maksudnya? Tadi kan yang sebelumnya kan ada tarifnya sama berkabar. Enggak, ini takrifnya. Al-mahiyah al-murakabah itu udah takrif. Takrif dari al-kul yang bermakna ketiga. Berarti kulnya tuh kalau kita mau misalkan kul tuh hewan, itu kul kalau juz'unya tuh hayawan dan natik. Hayawan itu juz. Hayawan natiknya itu insan maksudnya. Ya. Insan itu kul, juz'unnya hayawan dan natik. Udah kah? Iya tapi kan iya. Ada mulai sendirinya tuh tugasnya. Langsung rata dulu. Udah kah? Ya, ada pertanyaan? Opinian? Ya, yang berarti apa? Intinya kita di sini harus bisa membedakan kulliyah, juz'un dan juz'iyah. Tambah yang kemarin, juz'i dan kulli. Ya, semuanya beda maknanya, ya kan? Ya, semuanya beda maknanya. Ya, kita baca matannya. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di huwal juz'iyyah
Wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Ya, juz'u itu tidak perlu ditanyakan lagi. Ma'rifatuhu jaliyah, sangat jelas. Ya. Aqulu, kata syarih, ya. Al kullu huwa al majmu'u al mahkumu alaihi. Ya. Tadi kita bilang apa? Kita bilang misalnya di ahlul baldah yahmiluna as-sakhrah al-azimah. Oke. Kalau menurut definisi daripada syarih, yang dimaksud dengan kul itu adalah ini. Ya, ini adalah kullun. Ini juga majmu'. Ya, ini juga mahkum alaihi. Nih, kullun, majmu' dan mahkum alaihi. Ya. Kata syarih apa? Al-kul, al-majmu', berarti nih, majmu' ini. Al-mahkum alaihi, dia juga sekaligus mahkum alaihi. Ini menurut syarih, ya. Menurut musannif, al-kul itu bukan yang ini. Ya, karena menurut syarih apa? Menurut syarih adalah al-kullu hukmuna alal majmu'i. Ya, dalam sini apa? Ini mubtada, ya kan? Atau mahkum alaihi. Ini mahkum bihi. Ya, antara mahkum bihi dan mahkum alaihi itu ada alaqah, ada nisbah namanya al-hukmu, ya kan? Nah, menurut musannif yang kul itu yang mana? Yang kul itu ini. Al-hukmu alal majmu'. Itu kul. Beda banget kan? Ya, beda yang dimaksudkan musannif dengan yang dimaksudkan syarih. Musannif bilang yang dimaksud dengan kul itu adalah al-hukmu. Al-hukmu ala ahlil baldah bil hamli. Itu namanya al-kul. Ya, sedangkan menurut syarih al-kul itu adalah nafsu ahlil baldahnya. Ya, yang kul. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya digunakan, ya. Yang pertama digunakan hakikatan, ya, menurut Syekh Sabban ini hakikatan. Ya, ketika kita bilang kul yang dimaksud adalah majmu'nya, ininya. Ya, maudhu'nya atau mubtada'nya atau mahkum alaihinya. Ini yang dinamakan dengan kul. Ya. Kemudian kenapa hukum dinamakan dengan kul? Karena kul yang ini itu tidak bisa terpisahkan daripada hukum. Paham nggak? Kita bilang apa? Kita nggak bilang kul itu ahlul baldah binafsihi, enggak. Tapi kita bilang apa? Kul itu al-majmu' dengan al-mahkum alaihi. Harus setelah dikasih hukum. Kenapa? Karena kita bilang kul itu hukmu tamamul afrad ma'a adam istiqlaliha fil hukmi. Berarti apa? Kita tidak bisa secara sendirian bilang ahlul baldah. Ahlul baldah itu kan majmu', ya kan? Majmu'. Ahlul baldah itu majmu'. Tapi majmu' yang sudah dijatuhi hukum. Itu yang kul. Karena apa? Karena kita menghukuminya tamamul afrad ma'adam istiqlal fil hukmi atau dengan istiqlal fil hukmi. Ya kan, sampai situ kan kulnya. Ya. Nah, maka yang dimaksud dengan kul itu adalah ini dengan sudah dimasuki hukum, yaitu al-majmu' al-mahkum alaihi. Ya. Itu dinamakan kul. Atau kita namakan kul itu hukumnya. Kenapa kita menamakan kul itu hukumnya? Karena tadi ada ta'alluq. Ada hubungan antara yang ini dengan hukum. Jadi menamakan sesuatu dengan sesuatu yang ada hubungannya. Ya, majaz. Ya. Tasmiyatus syai' bismi ma ta'allaqa bihi. Ya, majaz ini hukum. Jadi penggunaannya dua-duanya benar. Syarih menggunakan majmu' alaihi, musannif menggunakan al-hukmu, ya. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i. Ya, kalau syarih al-kullu itu al-majmu' alaihi, al-majmu' al-mahkum alaihi. Mafhum ya, bedanya dua tuh. Ya. Kaqaulika, ya. Kemudian syarih mencontohkan kaqaulika. Ini udah, Anda hapus ya? Ya. Yang mana dihapus? Atas. Ya. Syarih mencontohkan majmu', kullan majmu'i atau ba'dun majmu'i dengan ahlul azhar, ya.
ulama. Nah. Ahlul Azhar itu majmu', ya kan? Ya. Yang diinginkan dari Ahlul Azhar itu tamamul afrad seluruhnya atau ba'dul afrad sebagiannya aja. Tamam apa ba'dun? Ya, yang diinginkan adalah ba'du al-afrad. Ya. Yang diinginkan adalah ba'dul afrad. Ya, Ahlul Azhar ulama. Bukan semuanya, sebagiannya aja. Ya. Habis itu apa? Idz fihim man lam yasumma lil ilmi rahiyatan. Ada yang karena di Azhar itu ada yang bahkan mencium aroma ilmu saja dia tidak pernah. Ada nggak? Banyak, ya kan? Ahlul Azhar ulama. Nah, ini dicontohkannya oleh syarih adalah contoh majmu' yang menghukumi dengan sebagian. Ya, majmu' yang bermakna kan majmu' kul tadi bisa kullan majmu'i atau ba'dun majmu'i. Di sini yang bermakna ba'dun majmu'i. Ya, Ahlul Azhar ulama, tapi sebagiannya saja. Ya. Pertama yang kita tanyakan, yang dimaksud dengan Ahlul Azhar ini semuanya atau sebagian? Berarti sebagian, ya kan? Kemudian kita bilang, boleh nggak sebagian itu dihukumi satu persatu? Boleh nggak? Syarih mencontohkan ini sebagai majmu'. Boleh nggak? Bisa nggak? Ya, syarih mencontohkan apa? Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i, ay al-majmu' al-mahkum alaihi. Kaqaulika Ahlul Azhar ulama. Itu dihukumi, beliau menjadikannya contoh ba'dhan majmu'i, kayak Ahlul Baldah tadi. Ahlul Baldah yahmiluna sakhra al-azimah. Ya, beliau ngasih contohnya dengan Ahlul Azhar ulama, ya. Ini sebenarnya, ya. Ini yang lebih tepat adalah contoh lil juz'iyah. Mana tulisannya? Ya, lil juz'iyah. Karena apa? Karena bisa dihukumi satu persatu, ya. Dia menghukumi sebagian, kemudian bisa dihukumi satu-satu. Ahlul Azhar ulama, ai sebagian Ahlul Azhar itu ulama. Kemudian apa? Si A ulama, si B ulama, si C bukan ulama, si A ulama. Nah, makanya apa? Kita harus masuk yang bagian kita Ahlul Azhar, tapi masuk yang mana? Ya enggak? Amin. Ya. Ahlul Setengah-setengah ya, Pak? apa? Ini ya sumro ya, tapi Khalil Fakor. Jujur kan kepikir. Iya, Pak. Ini kan lamnya, sumro kan lalu. Kita ada wujud sehari. Di belakang satunya. Apa? Beda hukumnya dua. Maksudnya? Si Dini salah Bukan. contoh atau apa? Ya, kadang contoh itu sengaja disalahkan saya. Bukan salah contoh. Kita tulis ya. Ini juz'iyah. Kayak yang itu. Yang mana ini? Ahlul Azhar itu masuk ke juz'iyah, bukan masuk ke kul. Kul. Ya, tahqiqnya. Ya, kalau kul kan harusnya nggak ada istiqlal. Kalau kul ma'adamil istiqlal. Ya, tapi ini bisa. Ya, Ahlul Azhar yang satu alim, yang dua alim, yang tiga kada alim, yang empat alim, yang kelima kada alim. Bisa kan? Dihukumi satu-satu per orang bisa. Ya. Al-majmu' al-mahkum alaihi. Al-kullu hukmun 'alal majmu'i. Itu baitnya, di bait. Saya mah tukang kacamata. Oh iya. Anu kurang fokus. Yang dua alim mana? Alim. Gua itu yang semalam bilang tuh tawatuk. Ya, kemudian al-kulliyah. Ya, wal kulliyah al-hukmu ala kulli fardin. Ya, dua kali fardinnya. Ya. Tambahin aja. Bukan di matan, tambahin secara makna. Ya, al-hukmu ala kulli fardin. Ya, menghukumi sesuatu satu persatu. Kaqaulika kullu insanin qabilun lil fahmi. Ya. Satu kita tanya insan pertama, insan kedua bisa terpisah kan? Nah, itu namanya kulliyah.
Kalau Syekh Saban mencontohkannya kalimat tauhid. Ya, contoh beliau. Ini siapa semua batakun nih. La ilaha illallah. Ya. Ini contoh kulliyah. Ya. Kenapa? Karena la ilaha, la itu nafi, ya kan? Nafi fi siyak, bukan nafi ini. Ini nakirah. Ilaha nakirah. Nakirah itu kalau jatuh dalam siyak nafi itu tufidul umum semuanya. Ya, la ilaha artinya tidak ada Tuhan sama sekali. Ya. Itu nafi. Dia tufidul umum. Ini contoh kulliyah. Karena dia menafikan semuanya. Semua jadi dinafikan. Ya, la ilaha illallah, ya. Kecuali Allah, ya. Kemudian ada i'tirad di sini. Ini yang contoh kuliah, la ilaha illallah. Ya, ilaha itu nakirah. Ya, nakirah yang jatuh setelah nafi itu biasanya menafikan secara keseluruhan. Semuanya ditiadakan. La rajula fiddar. Berarti tidak ada sama sekali rajul. Ya enggak? Ya, tidak ada sama sekali rajul. Ya. Kemudian syaratnya nafi, ya, kita tidak boleh bilang, ya, ketika kita bilang la rajula fiddar illa rajulun illa rajulun. Nah, tidak ada rajula, ya, tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah kecuali rajulun wahidun. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak? Boleh nggak? La rajula fit dari illa rajulun wahid. Boleh nggak? Tanakut kan? Pertama menafikan semuanya. Ya, ini nafyul jinsi. Maksudnya apa? Jinsir rajul. Kalau dia rajul pokoknya, ya. Makanya kalau Anda ketemu nanti ini namanya nafyul jinsi. Ya, jinsi yang dimaksud mana? Jinsi yang mantik. Ya. Semua jinsun rajul itu dinafikan, ya, nafyul jinsi. La rajula fiddar illa rajulun wahid. Boleh nggak? Nggak boleh, karena tanakut. Kita bilang tidak ada satupun laki-laki. Ya, artinya apa? Nggak boleh ada. Ya, kecuali kalau kita bilang la rajulun fiddar illa rajulun wahid, boleh. Tapi kalau la rajula pakai mabni, dia nakirah, dia menafikan jami', tidak boleh setelahnya illa rajulun wahid. Ya, sekarang la ilaha, tidak ada Tuhan. Kita nafikan semua Tuhan. Kemudian ya illallah, boleh nggak? Kemudian di sini ketika kita bilang la ilaha, Allah masuk nggak dalam ilah nih? Ya, berarti kita menafikan Allah, ya kan? Saat itu kita kafir. Kemudian illallah, baru kita beriman. Ya nggak? Ya, kalimat tauhid. Bisa alhamdulillah lu. Ngomong-ngomongnya lagi Allah. Kada diamnya. Diam tidak. Ada lagi, kita mau bikin. Tapi yang bujur enggak tadi? Istisnanya itu kan yufidu nafi lah. Istisna apa? Ilahnya. Maksudnya? Yufidu nafi apa kan? Yufidu nafi. Nafi isbat. Berarti isbat Apa? ada Tuhan. Iya, maksudnya ada Tuhan, tapi secara bahasa boleh nggak? Itu udah bisa la ilaha illallah tuh kayak. ya. Oh, la ilah. Wah, kafir. Ilah. Oke. Gimana solusinya ini? Ya. Ya. Makanya ini kalimat tauhid. Solusinya mana? Solusinya kita harus belajar nahu, ya. Belajar nahu. Dalam nahu, ya. Ada 3 kalau salah secara nahu dikeluarkannya, tapi Anda ingat 1. Ya. Yang pertama, ini namanya apa? Mustasna minhu. Ya enggak? Mustasna minhu.
Ini ya al mustasna. Iya. Ya. Ini istisnanya muttasil atau munfasil? Ya, istisna muttasil. Apa bedanya muttasil sama munfasil? Ya, ya sama jenisnya. Istisna munfasil itu. Kalau munfasil misalnya apa? Ja'al qaumu illa himar. Ya, himar tuh masuk dalam kaum enggak? Enggak, ya. Itu namanya istisna munfasil. Kalau muttasil mustasna minhu. Mustasna itu min jinsil mustasna minhu. Ya. Nah, berarti ketika berarti apa? Berarti Allah ada di dalam ilah, ya. Oke. Dalam mustasna, dalam nahwu itu mustasna minhu itu cukup memasukkan mustasna tanawulan la hukman. Apa maksudnya nih? Ya, tanawulan ay fil wad'i la fil i'tiqad. Ya, ilah ini Allah masuk dalam ilah itu fil wad'i. Ya, fil wad'i lughah, tanawulan secara wada'. Tapi fi i'tiqadil mutakallim Allah udah keluar duluan dari kata-kata ilah. Fi i'tiqad. Ya. Dalilnya Allah keluar duluan apa? Illallah. Ya, kenapa? Karena kita bilang ya dalam fikih biasanya apa? Ya, li Zaidin apa? Li Zaidin alayya asyratun illa. Pernah gak dengar kayak gini? Illa wahidah. Saya lupa ini pembahasan fikih. Ya, li Zaidin alayya asyratun illa wahidah. Maksudnya berapa? Ya, maksudnya adalah 9, ya. Tapi mengungkapkan kata 9-nya dengan kata-kata majmu' semua ini. Ya, asyratun illa wahidah itu yang diinginkan 9. Ya. Bukan asyrahnya. Kalau kita bilang li Zaidin alayya asyrah itu bohong. Ya, tapi kita maksudnya adalah li Zaidin alayya asyratun illa wahidah, langsung secara majmu'. Ya, secara majmu'. Ya, jadi gitu cara mengeluarkannya, ya. Ilaha di situ dia Allah masuk di sini secara tanawulan wad'an, secara wada'. Ya, wada' lughawi Allah masuk dalam ilah, tapi di i'tiqad mutakallim sudah keluar duluan. Dalilnya apa? Dalilnya illallah. Berarti la yalzam minhu al-kufru tsummal iman. Alhamdulillah. Ya, itu dicontohkannya apa? Dicontohkannya adalah contoh kulliyah. Kenapa? Karena di sini menafikan ilahnya satu-satu. Api bukan ilah, tanah bukan ilah, sapi bukan ilah, gunung bukan ilah, patung bukan ilah. Dinafikan satu-satu, semua dinafikan. Maka nafinya berarti apa? Kulliyah dan ma'al istiqlal. Ya, itu maksudnya. Kenapa saya sabar mencontohkan ini? Supaya kita bilang nafi itu tidak cuma di kalimat positif saja. Apa namanya kuliah itu tidak cuma di kalimat positif saja, ada juga di kalimat negatifnya. Ya, makanya dicontohkan dua. Beliau contohkan dua. Ya, kuliah dicontohkan kullu nafsin dha'iqatul maut dengan la ilaha illallah. Ya, mafhum ya? Ya. Kemudian al-juz'iyah al-hukmu ala ba'dil afrad wal kulliyah al-hukmu ala kulli fardin ka qaulika kullu insanin qabilun lil fahmi. Kita bisa pecahkan satu-satu hukumnya. Hukumnya alal jami' ya secara keseluruhan, ala tamamil afrad, kemudian boleh dihukumi satu persatu. Ya, wal juz'iyah al-hukmu ala ba'dil afrad ka qaulika ba'du ahlil azhar ulama. Tuh, makanya dijadikan juz'iyah. Ba'du ahlil azhar ulama maksudnya apa? Bisa dihukumi satu-satu, si A ulama, si B ulama, si C tidak. Ya, gitu. Wal juz'u ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Juz'un itu adalah ma tarakkaba minhu wa min ghairihi kullun. Ka as-samar. Samar itu apa? Lain apa? Pohon yang dijadikan tikar pada kita itu apa? Batangnya apa namanya? Rotan bisa, kalau wadah kita apa biasanya? Yang di banyu? Lain paring. Lain ilum.
Yang jar orang bila ditapak, bila dipupuhkan ke awak tuh lamahan. Tahu lah. Bamban. Masa ada sudah dengar? Itu kalau dipupuhkan ke awak sekuat-kuatnya lamahan itu. Kayak bamban itu. Nah, ya tak esok kuat. Nyatain apa aja. Ini kan kuat-kuatnya apa? Dulu orang tua di kampung tuh jangan mainan bamban, kena lamahan awak dia. Kulit bamban itu dipakai gasan tikar, bola tikar. Mawurun. Purun, ngarannya purun. Purun lah. Purunnya. Oh iya. Pokoknya Fatimah dia tahu. Menjual kita kurung. Ya. Kurun. Mana ada orang Palampitan lah. Tahu Palampitan lah. Lampit tahu, lampit. Dia muntah ada namanya Palampitan. Apa itu? Dulu ada kisah pas ini Palampitan itu. Dulu kisah perguruan kan. Palampitan itu dulu tempat orang berjual lampit, masyhur benar itu. Jadi ada dua pengusaha lampit. Ya, Saikung kaya benar. Saking kaya dua-duanya kaya. Ya, pengusaha lampit. Nah, Saikung anaknya disekolahkan. Saikung anaknya ya begawi malampit. Karena ramai kan begawi lampit. Ya, akhirnya apa? Akhirnya orang tikar sudah jadi modern. Lampit ke payu lagi loh. Ya ini bujuran kisahnya, dikisahkan dulu perguruan di ini dia muntai. Akhirnya apa? Dua-dua kuitannya tuh bangkrut. Ya, dua-duanya bangkrut. Ya, yang sekolahnya bisa ilmu, yang mana ya? Hendak mau apa kah? Sudah sekolah. Yang bisanya malampit aja kayak apa? Nah, bingung ya akhirnya lampit ke payu lagi, paksain cari gawian lain. Ya kan hikmahnya itu. Ini orang pulang lampit orang pulang topi purun kah pulang. Intinya tuh kalau sekolah bisa berpikir bang. Kamu jual di Shopee. Kalau purun kah di Shopee. Kiranya beri kalau ada Shopee. Ya. Ma tarakaba minhu wa min ghairihi kullun. Ya, kas samar. Ya, samar itu pokoknya yang untuk membuat tikar. Ya, bisa dari bamban, bisa dari rotan. Rotan itu apa bahasa kitanya? Paikat. Ya, paikat. Ya. Apa? Wal khait, ya, kas samar wal khait lil hasir untuk tikar. Ya, tikar itu berarti kulun, hasir itu kulun, samar dan khait itu juz'unnya, juz'un kulun. Fakullun minhuma yuqalu lahu juz'un wal hasiru kulun. Ya, hasirnya kulun. Wa asyara al-musannifu biqaulihi. Ya, musannif mencontohkan dengan qaulihi ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i ila akhirih ila hadis dzil yadain al-masyhur. Ya. Lamma qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Akas surat atau aku sirat bisa dua-duanya, tapi yang lebih masyhur riwayatnya akas surat. Ya. Akas suratis salatu amnasita ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Ya. Riwayat dalam bait itu ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i. Itu namanya riwayat bil makna. Karena lafaznya bukan itu yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah lafaznya adalah kullu dzalika lam yakun. Ya, kullu dzalika lam yakun. Di bait lafaznya adalah kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Riwayat bil makna. Ya, nanti perbedaan pendapat apakah riwayat bil makna itu boleh atau tidak boleh. Ya. Yang bilang boleh riwayat bil makna, syaratnya apa? Syaratnya harus tahu lafaz aslinya. Oh, misalnya kan ingat? Kan hadis itu bahaya. Allah alam, kadang ingat di kita biasa apa? Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabarruan. Ya, melepaskan. Tapi sini apa? Ya. Ada videonya kalau lihat langsung aja. Ya, di sini apa? Ini musannif mencontohkan apa? Al kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa dza wuqu'i. Musannif mencontohkan contoh kul itu adalah perkataan Rasulullah kullu dzalika lam yakun. Itu contoh daripada kullan majmu'i. Ya, ini udah kah? Kita masuk ke contoh hadis. Ya. Dzul Yadain bertanya kepada Rasulullah, ya.
akasuratis salatu am nasita ya Rasulullah. Ya. Rasulullah jawabnya apa? Kullu dzalika. Ya, kullu dzalika lam yakun. Ya. Kullu dzalika maksudnya apa? Maksudnya adalah al-qasru dan an-nisyan. Ya, al-qasru dan an-nisyan. Ya. Ya. Syarih menjadikan ini sebagai contoh kullun majmu'i. Ya, berarti apa? Berarti yang dinafikan adalah al-qasru wan nisyan ma'an ma'adamil istiqlal. Ya enggak? Al-qasru. Dari itu kalau kita jadikan kullun majmu'i kita bilangnya apa? Al-qasru wan nisyan ma'an lam yakun. Benar enggak? Al-qasru wan nisyan ma'an lam yakun. Ya. Yang kedua yang kita pahami di sini berarti al-qasru lam yakun. Yang ketiga an-nisyan lam yakun. Ya, oke, bentar. Ya, jadi suatu ketika Rasulullah salat berjamaah bersama para sahabat. Ya, salat asar. Waktu itu salat asar. Nah, ketika salat asar, itu Rasulullah ketika rakaat kedua selesai salam di rakaat kedua. Ya, 2 rakaat aja salatnya. Harusnya salatnya 4 rakaat. Tapi Rasulullah setelah 2 rakaat salam. Habis setelah itu Zulyadain bertanya kepada Rasulullah, kita kan salatnya 2 rakaat, ya itu salatnya di kasar atau nasid, atau Rasulullah lupa? Pertanyaan Zulyadain seperti itu, ya Rasulullah kita sedang mengkasar salat atau lupa bahwa salat arba'ah tapi kita melakukan 2. Rasulullah bilang apa? Kullu dzalika lam yakun. Berarti apa? Berarti Rasulullah menafikan kasar dan menafikan nisyan. Ya, kalau kita jadikan kullu dzalika lam yakun ini min babi kullan majmu'i, berarti apa? Yang dinafikan adalah ma'annya. Ya, secara bersama-sama. Tapi al-qasru lam yakun boleh enggak? Kalau kita jadikan kullan majmu'i boleh enggak? Enggak boleh. Ini boleh. Kalau kita jadikan kullan majmu'i al-qasru wan nisyan ma'an, itu boleh, benar. Tapi al-qasru lam yakun enggak boleh. Ya, an-nisyan yang lam yakun enggak boleh. Ya. Berarti apa? Yang dinafikan Nabi itu cuman bersama-sama. Kalau salah satunya terjadi boleh aja. Mafhum sampai sini? Ya. Akasuratis salatu am nasita ya Rasulullah? Kullu dzalika lam yakun. Secara bersamaan kasar dan nisyan itu enggak terjadi. Tapi bisa saja kasar terjadi sendirian atau nisyan terjadi sendirian, bisa saja. Itu muqtada kalamnya ketika kita menafikan ma'an. Yang dinafikan ma'annya. Ya, yang dinafikan ma'iyahnya. Tapi kasar sendirian tidak dinafikan, nisyan sendirian tidak dinafikan, ya kan? Ya. Kemudian Zulyadain, musannif menjadikan contoh ini sebagai contoh kullan majmu'i. Kalau menjadikan ini sebagai contoh kullan majmu'i, maka hasilnya seperti ini, ya. Nah, kemudian Zulyadain bertanya, ya. I'tirad, ya, Zulyadain i'tirad, membantah, ya. Bal ba'du dzalika qad kan. Bal ba'du dzalika qad kan. Ya. Sebagiannya terjadi kata Zulyadain. Anda lupa atau sedang mengkasar salat. Ya, salah satunya pasti terjadi. Nih, i'tirad ini bal ba'du dzalika qad kan, ya. Itu boleh enggak i'tirad terhadap kalam Rasulullah kullu dzalika lam yakun? Kalau kita menjadikan dia kullan majmu'i. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah juga bilang seperti itu. Ya enggak? Ya enggak? Muqtada kalam Rasulullah ketika kita menjadikan kullu dzalika lam yakun,
itu tidak bisa dibilang bal ba'du dzalika qad kan. Itu memprotes sesuatu yang memang benar, ya kan? Itu kalau kita menjadikan contoh kullu dzalika lam yakun itu sebagai contoh kullun majmu'i, ya. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai contoh kulliyah, contoh kulliyah, kullu dzalika lam yakun berarti apa? Berarti kita boleh bilang al-qasru lam yakun, itu boleh. Kemudian an-nisyan ya lam yakun, itu boleh ya. Dalam hadis apa? Dalam hadis ya al-qasru ya surat as-salatu am nasita, ya. Ini kasarnya ini lam yakun. Kasarnya tidak terjadi. Kenapa? Karena salatnya salat asar dan Rasulullah pengen salatnya 4 rakaat. Ya, kasarnya lam yakun. Sedangkan nisyannya ya waqa'a. Ya, ini terjadi. Nisyannya terjadi. Ya. Nah, kalau terjadinya seperti ini, ya, ketika Rasulullah bilang kullu dzalika lam yakun, boleh nggak i'tirad dengan kata-kata bal ba'du dzalika qad kan? Boleh kan? Boleh i'tirad. Ya, boleh i'tirad. Tapi salah satunya ada terjadi. Kalau nggak nisyan maka kasar. Ya, karena fi nafsil amr yang terjadi adalah nisyan. Ya. Maka tahqiqnya contoh kullu dzalika lam yakun itu adalah contoh untuk kulliyah. Ya, bukan contoh untuk kullun majmu'i, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah bantahan Dzul-Yadain. Karena ya Rasulullah tuh fusaha, ya, Dzul-Yadain fasih, ya kan? Dengan kata-kata kalau Dzul-Yadain fasih nggak mungkin beliau i'tirad terhadap sesuatu yang ditetapkan oleh kalam Rasulullah. Ya, maka i'tirad itu menunjukkan bahwa yang diinginkan Rasulullah adalah kulliyah, ya. Dan kata-kata Dzul-Yadain am ini itu juga menunjukkan ta'yin. Pertanyaan am itu li ta'yin. A atau B, harus milih. Nggak boleh dua-duanya, ya kan? Nah, itu menunjukkan yang dimaksud adalah kulliyah. Dan ada di ba'du riwayat yang lain, ya. Taksur walam ansa. Kata Rasulullah seperti itu. Ya, taksur maksudnya la taksur wala ansa. Ya. Salat taksur ayat salat, la taksuri salat wala ansa. Salat tidak dikasar, tidak juga berarti apa? Rasulullah menafikan kedua-duanya tapi secara terpisah. Karena pertanyaan am. Jadi pertanyaan am itu jawabannya apa? Milih salah satu atau menafikan dua-duanya. Ya kan? Nah, dalilnya 3 itu. Ya, 3 itu menjadikan dalil bahwa ini adalah kulliyah yang diinginkan Rasulullah. Kenapa musannif menjadikan ini kul majmu'i bukan kulliyah? Padahal dalilnya jelas yang kulliyah. Tahqiqnya kuliah tapi musannif menjadikan kul majmu'i. Karena kalau kita menjadikan kuliah berarti perkataan Rasulullah ini bohong. Ya enggak? Kullu dzalika lam yakun, padahal ada. Ya, padahal bohong itu apa? Mukhalafatul khabar atau mukhalafatul kalam. Mukhalafatul kalam lil waqi'. Ini bohong, ya. Ta'adduban kepada Nabi, ya. Maka musannif bilang kullu dzalika lam yakun itu contoh kullan majmu'i. Gimana jawabnya? Ya, menisbahkan bohong kepada Rasulullah atau dengan ini dalilnya kuat. Ini dalilnya kuat mengatakan itu min babi kulliyah. Pilih mana? Pilih dalil atau pilih menisbahkan kebohongan kepada Rasulullah? Pilih ini, mulu aja dah. Tidak salah kalau mungkin Rasulullah. Hah? Tidak bisa saya. Milih dua-duanya gimana? Ya, musannif menggunakan kullu dzalika lam yakun, ya, karena takut berbohong, ya, menghindari menisbahkan bohong kepada Rasulullah. Ya, syarih dan yang lainnya, tahqiqnya itu adalah contoh kulliyah. Ya, kemudian apa? Kemudian mereka definisikan bohong itu adalah mukhalafatul kalam lil waqi'
walau. Ini di usul fikih. Cara keluarnya dengan menggunakan usul fikih. Tadi cara keluarnya menggunakan nahwu. Kemarin cara keluarnya menggunakan saraf. Ya, berarti ilmu itu mutalabitah. Ya, mukhalafatul qiyas lil waqi' walau bihasabi zanni al mutakallim. Maksudnya apa? Ya, bohong itu sesuai i'tiqad mutakallim. Kalau mutakallim mengiktikadkan ini, kemudian dia ngomong sesuai i'tikadnya, itu nggak bohong. Ya nggak? Bohong yang dicela agama itu, bohong yang berbeda dengan i'tikad. Ya, misalnya apa? Misalnya Zaid pergi, kemudian dia meyakini Zaid itu pergi, tapi dia bilang Zaid masih tidur. Itu berarti apa? Mukhalafatul waqi' dan i'tikad. Nah, itu bohong. Tapi kalau misalnya Zaid pergi, misalnya apa? Tadi Zaid tidur, kemudian dia masak di sekolah, habis masak nggak ngeliat kamar, dia langsung berangkat ke kuliah. Terus ada teman nanya, Zaid di mana? Zaid tidur katanya. Padahal apa? Padahal ketika dia masak, Zaid ke kuliah duluan. Nah, i'tikadnya Zaid tidur. Bisa nggak kita bilang dia berbohong? Nggak bisa, walaupun mukhalafah lil waqi'. Ya, mukhalafatul kalam lil waqi' walau bihasabi dzannil mutakallim. Syaratnya harus terhadap zan. Jadi cara i'tiradnya seperti itu. Cara menjawabnya. Ya, maka kita tidak menisbahkan bohong kepada Rasulullah. Ya. Kemudian kalau kita tidak menisbahkan bohong kepada Rasulullah, berarti Rasulullah lupa dong. Iya kan? Boleh nggak Rasulullah lupa? Boleh nggak? Tafsil. Apa? Ya, kalau kalau lupanya itu ya dari syaitan, itu nggak boleh. Ya, kalau lupanya dari Allah untuk menisbahkan hukum, untuk menetapkan satu hukum, bolehlah gimana? Ya, hukum salat hukum sujud sahwi itu karena ya di sini ini riwayat yang ada sujud sahwi itu di sini. Ya, membuat hukum. Ya, riwayat akasurati salati abnasita ya Rasulullah. Ya. Ya, jadi para ulama itu mereka melihat kaidah, kemudian menjaga adab kepada Rasulullah. Pokoknya setiap sesuatu yang mukhillun binubuwati Rasulullah itu dicari solusinya supaya tidak kita ya keluar dari adab. Makanya ketika ada orang menghina Rasulullah, ya, Syekh Azhar tidak bisa kompromi kata beliau. Kalau di hak Rasulullah, kalau hak kita ya udah bisa kita kompromi. Tapi ketika Rasulullah disakiti bukan posisi kita yang memaafkan, ya kan? Ketika Rasulullah dihina misalnya, ya udah maafkan aja. Memang kita yang dihina, bukan kita kan? Yang dihina Rasulullah, yang berhak memaafkan atau tidak memaafkan itu Rasulullah. Maka kita tidak ada kompromi di situ. Ya kan? Beda dengan ketika hak kita yang dilecehkan. Ya, itu hadisnya. Mafhum? Bismillahirrahmanirrahim. Mau kepala lupa kalau pulang kampung ini jadi bahan drama. Aku bukan di aku guru ini. Aku sudah. La ilaha illallah itu mah guru ini mah pakai orang bayi. Jadi kita punya keluarga dari nahu. Tapi ini Mau wah. nyanyinya aja. Ada Ustaz Muhammad kira nyanyi. Itu Ustaz yang pintu yang Ya, kita habiskan bacalah. Wa asyara al-musannifu biqaulihi ka kulli dzaka laisa dzawqi ila akhir. Ila hadits Dzil Yadain. Ya, Dzil Yadain itu dinamakan Dzil Yadain karena tangannya panjang. Jari-jarinya panjang. Ya. Al-masyhur. Lamma qala lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, aqasuratis salatu am nasita? Ya Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, kullu dzalika lam yakun. Ya, wa tahqiq annahu min babil kulliyah lal kull.
Ya min babil kulliyah lal kul bidalili qaulihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bal ba'du dzalika qad kan. Kemudian di bawah walabzu Muslim, hadis di bawah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asri fasallama fi rak'ataini. Ya di bawah. Rasulullah salat bersama kami salat asar, kemudian salam ketika 2 rakaat. Faqama dzul yadaini faqala aqasuratis salatu ya Rasulullah am nasita. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nas faqala as-sadaqa dzul yadain. Ya, faqalu na'am ya Rasulullah. Fa atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salati thumma sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslim. Ya, dari sini banyak sekali hukum salat yang diambil. Ya, di antara apa? Di antaranya sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah kalam. Ketika kita lupa rakaat 1 rakaat, udah salam, kemudian kita bepandir lawan kawan, berapa boleh bepandirnya? Ya, batasnya. Dan apakah bepandir itu boleh bepandir masalah dunia atau boleh bepandirnya masalah salat? Ya. Misalnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Liverpool sama City siapa yang menang? Habis itu jar kawan, hei kan masih 3 rakaat lagi. Sambung, salatnya 4 rakaat. Semua isya kada khusyuk nih gara-gara nonton. Nah, yang kayak itu tuh membatalkan salat atau kada membatalkan salat. Nah, itu dari hadis ini. Ya. Kemudian kalam tadi. Ya, kalam itu kan kalam itu membatalkan salat ya enggak? Nah, kalam yang dimaksud membatalkan salat tuh kalam yang mana? Itu pembahasannya di kalam indan nahwiyin. Kalam indan nahwiyin itu yang mana? Ya. Makanya apa? Syekh Isnawi sin basic kitab namanya Al-Kawakibud Durriyah fi takhrijil usul al-kalam fi takhrijil furu'. Fi takhrijil usul al-kalam alal furu'. Maksudnya apa? Dari pembahasan nahwu, kemudian dari pembahasan nahwu itu diambil hukum fikih. Ya. Contohnya apa? Contohnya bab kalam. Ketika di nahwu membahas bab kalam, itu banyak i'tiradat ya, di mana bab kalam itu yang dimaksud dengan kalam itu apa? Habis itu apa? Habis itu beliau bilang, dari pembahasan itu kita ambil yang membuat batal ketika salat itu adalah kalam. Itu adalah kalam yang dimaksud indan nahwiyin, kata beliau kayak gitu. Itu ada kitabnya. Jadi Imam Isnawi itu punya 2 kitab yang bagus. Ya, dua-duanya takhrij furu'. Ya, yang pertama takhrijul furu' alal usul fikih. Ya, itu yang jadi muqarrar enggak? Tamhid di S2 jadi muqarrarnya. Teman-teman baca itu ya. At-tamhid fi takhrijil furu' alal usul. Itu bahasannya usul fikih. Kenapa? Karena hukum syariah itu dibangun dari usul fikih. Yang kedua, Al-Kawakibud Durriyah fi takhrijil furu' alal usul al-kalamiyah. Ya, itu Al-Kawakib ad-Durriyah nama kitabnya. Itu pembahasan nahwu. Setelah bahas nahwu baru yatafarra'u min hadzal mabhas al-ahkam, misalnya dikeluarkan hukum-hukumnya. Kitabnya bagus banget. Jadi kalau mau di kelas misalnya belajar nahwu, dari sini keluar hukum fikih ini, keluar hukum fikih ini, keluar hukum ini. Dalilnya apa? Dalilnya perbedaan nahwu. Kenapa seperti itu? Karena dasarnya istinbat itu cuma 2. Yang pertama bahasa Arab, yang kedua usul fikih. 2 itu fondasi ketika kita ingin memahami Al-Qur'an. Kenapa? Karena bahasa Arab itu menggunakan Al-Qur'an dan hadis menggunakan bahasa Arab. Caranya apa? Caranya ya udah dengan bahasa. Cara istinbat itu dengan bahasa atau dengan usul fikih. 2 itu. Makanya apa? Imam Isnawi kata beliau, saya menghabiskan hidup saya di 2 hal ini. Ya, di usul fikih dengan bahasa Arab. Ya, di usul fikih dengan bahasa Arab. Ya, dan beliau nulis di 2 itu. Tidak ada ulama sebelum beliau yang nulis seperti itu. Takhrijul furu' alal usul itu enggak ada yang nulis. Ya. Beliau yang bisa. Ya, setelah beliau membaca kitab. Makanya beliau untuk pembahasan fikih beliau terlambat, beliau bilang. Ya, karena dari masa kecilnya beliau fokusnya fokusnya ilmu bahasa Arab dengan usul fikih. Ya, hampir-hampir tua baru beliau fokus di fikih. Ya, tapi ketika beliau bahas usul-usul itu rujukannya udah semua syuruh semua kitab-kitab umdah dalam fikih Syafi'i. Itu Imam Isnawi. Ya, yang punya Nihayatus Sul. Ya, 2 kitab. Ya Allah alam bisa. Ada pertanyaan?
Walau bihasa bizanni itu kalau jawabannya meskipun kalau Ya, walau mukhalafatul kalam lil waqi' meskipun ya sesuai zan. Zannya mukhalafah atau tidak? Tidak mukhalafahnya walaupun sesuai zan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.